jumpa di fisika dengan materi elastisitas zat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang susunan pegas. Susunan pegas ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama susunan pegas seri, yang kedua susunan pegas paralel, dan yang terakhir adalah susunan pegas campuran, di mana yang campuran ini merupakan gabungan antara susunan pegas seri dan paralel. Dalam video pembelajaran kali ini yang akan kakak bahas hanya 2 susunan pegas, yakni yang seri dan paralel. Untuk campuran akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk mengetahui konsep susunan pegas seri, yang kedua untuk mengetahui konsep susunan pegas paralel, dan yang ketiga adalah supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan susunan pegas seri dan paralel. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah rangkaian pegas seri. Ketika sebuah benda disusun secara memanjang seperti gambar yang di samping ini, maka secara otomatis bisa kita simpulkan bahwa susunan pegas ini merupakan susunan pegas seri. Nah, ketika sebuah pegas digantungkan dengan beban, maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Susunan pegas seri ini memiliki karakteristik di mana yang pertama adalah pertambahan panjang tiap-tiap pegas atau delta X-nya ini berbeda atau tidak sama besar. Jadi, delta X1 atau pertambahan panjang pegas 1 tidak sama dengan pertambahan panjang pegas 2 dan tidak sama dengan pertambahan panjang total. Namun ketika kita mencari delta X total atau pertambahan panjang pegas total ini bisa dicari dengan menjumlahkan delta X1 dengan delta X2. Karakteristik yang kedua adalah gaya yang ada di tiap-tiap pegas ini sama. Jadi ketika sebuah pegas terlentang, maka pegas tersebut akan memiliki yang namanya gaya Hooke, di mana pegas 1 memiliki F1, pegas 2 memiliki F2, dan seterusnya jika pegasnya banyak. Kalau pegasnya ada 3, jadi pegas 3 memiliki F3 dan seterusnya. Namun, pada konsep pegas seri ini, gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas ini sama. Jadi, F total sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, karakteristik yang ketiga adalah memiliki konstanta gabungan atau konstanta pengganti. Jadi, 2 pegas yang dirangkai seri bisa digabungkan menjadi satu konstanta. Nah, konstanta itulah yang disebut dengan konstanta pengganti seri. Rumusnya adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 dan seterusnya jika pegasnya banyak. Nah, rumus yang tadi adalah merupakan konsep penjumlahan pecahan. Jadi sebelum kita menjumlahkan pembilangnya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya baru dijumlahkan. Adapun konsep umum yang harus selalu diingat adalah konsep hukum Hooke, yang mana rumusnya adalah F sama dengan K dikali dengan delta X, di mana F adalah gaya, kemudian K adalah konstanta pegas, F tadi satuannya Newton, konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas satuannya adalah meter. Yang kedua adalah susunan pegas paralel. Nah, tadi kan kalau rangkaian pegas seri tadi disusunnya memanjang, namun kalau pegas ini disusun sejajar dan bersusun jadi K1, K2, K3, dan seterusnya. Gambarnya dapat dilihat di sebelah kiri saya. Nah, sama halnya dengan susunan pegas seri, paralel juga ini memiliki karakteristik di mana yang pertama, pertambahan panjang tiap-tiap pegasnya ini sama besar. Tadi kalau seri tidak sama besar, kalau paralel sama besar. Nah, tadi kan kakak bilang ketika pegas digantungi beban, maka tiap-tiap pegas itu akan mengalami pertambahan panjang. Pegas 1 bertambah panjang, kemudian pegas 2 juga bertambah panjang. Nah, kalau konsep paralel ini pertambahan panjang pegas 1 dan 2 nilainya sama. Jadi delta X total ini sama dengan delta X1 sama juga dengan delta X2. Nah, karakteristik yang keduanya adalah gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas ini berbeda atau tidak sama besar. Nah, gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas pada rangkaian paralel ini akan berbeda satu sama lain atau tidak sama. Jadi, F1 tidak sama dengan F2, kemudian dia juga tidak sama dengan F total. Namun ketika kita mencari F total, bisa dicari dengan menjumlahkan F1 dan F2. Nah, karakteristik yang ketiga adalah konstanta gabungan atau konstanta pengganti paralel. Pegas paralel ini bisa digabungkan menjadi satu, kemudian namanya adalah konstanta pengganti paralel. Untuk rumusnya,
Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya bisa nanti pada saat pengerjaan soal bisa langsung kita jumlahkan, tidak sama dengan rangkaian seri tadi, harus menggunakan konsep penjumlahan atau pengurangan pecahan. Jadi kalau konsep paralel ini kita bisa langsung menjumlahkan. Contohnya kita mempunyai konstanta pegas 1 itu nilainya 100 Newton per meter, kemudian konstanta pegas 2 nilainya 200 Newton per meter. Jadi ketika yang ditanyakan konstanta gabungan atau konstanta pengganti paralelnya, bisa langsung kita jumlahkan 100 ditambah 200, jadi hasilnya 300 Newton per meter. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal atau latihan soal. Di sini soalnya mengenai susunan pegas seri dan paralel ya. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. 3 buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas 100 Nm per meter, kemudian 200 Newton per meter, dan 400 Newton per meter. Jika ketiga pegas tersebut dirangkai secara seri, tentukan besar dari konstanta penggantinya. Jadi, seperti soal fisika sebelumnya yang sudah kakak jelaskan, ketika kita menemukan soal fisika, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menulis apa-apa saja yang diketahui dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan, dan terakhir ke penyelesaiannya. Jadi di sini dalam soal yang diketahuinya, K1 adalah 100 Newton per meter, K2-nya 200 Newton per meter, dan K3-nya adalah 400 Newton per meter. Kemudian yang ditanyakan adalah konstanta penggantinya. Di sini konstanta pengganti seri ya, jadi Ks. Jadi penyelesaiannya, rumus dari konstanta pengganti seri atau Ks-nya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 ditambah dengan 1 per K3. Kenapa sampai K3 saja? Karena dalam soal yang diketahui hanya ada 3 buah pegas. Kalau ada 4 jadi A plus 1 per K4. Kemudian, oke adik-adik, sekarang kita masukkan nilainya yang sudah diketahui. Yang tadi yang diketahui K1-nya 100, K2-nya 200, dan K3-nya 400. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita cari dulu, samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 100, 200, dan 400 adalah 400. Nah, kenapa kita dapat 4, 2, dan 1 ini? Dari 400 bagi 100 itu 4, dikali dengan 1 hasilnya 4. Begitupun dengan 200 dan 400. Kemudian setelah itu kita jumlahkan pembilangnya 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Kemudian di sini kan masih 1 per Ks. Untuk Ks-nya sendiri kita balikan. Jadi 400 dibagi dengan 7. Setelah kita bagi, hasilnya adalah 57,1 Newton per meter. Jadi besar konstanta penggantinya adalah 57,1 Newton per meter. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Di sini ada soal yaitu 3 buah pegas identik disusun seri seperti gambar di bawah. Nah, jadi gambarnya seperti ini adik-adik. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 600 Newton per meter dan berat beban W adalah 6 Newton, maka hitunglah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi, yang di sini K1 karena identik, jadi K1, K2-nya dan K3-nya adalah sama, yaitu 600 Newton per meter. Kemudian W-nya ini adalah 6 Newton. Di sini W ini sama dengan F atau gayanya. Kemudian yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dulu Ks-nya itu atau konstanta pengganti serinya itu, serinya itu berapa. Jadi kita masukkan langsung 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3. Karena K1 sama K2 sama K3 sudah sama atau penyebutnya sudah sama, jadi di sini kita bisa langsung jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 3. Di sini masih dalam bentuk 1 per Ks. Untuk Ks-nya sendiri kita langsung balikan 600 dibagi 3. Hasilnya adalah 200 Newton per meter. Nah, setelah kita dapat konstanta penggantinya, barulah kita mencari pertambahan panjang pegas menggunakan rumus dari hukum Hooke. Di mana rumus awal dari hukum Hooke adalah
F sama dengan K dikali dengan delta X. Karena yang dicari adalah delta X, maka delta X sama dengan F dibagi dengan KS. Jadi F-nya tadi 6 Newton, kemudian KS atau konstanta pengganti serinya itu 200 Newton per meter. Ketika kita kalkulasikan, hasil akhirnya adalah 0,03 meter. Jadi pertambahan panjang pegasnya itu sebesar 0,03 meter atau 3 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ketiga. Dua buah pegas identik disusun paralel seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau paralel itu bentuknya, ciri-cirinya itu pegasnya disusun sejajar bersusun, tapi kalau yang seri tadi memanjang ke bawah. Jika massa bebannya adalah 200 gram dan dua pegas bertambah panjang 1 cm, hitunglah besar dari konstanta masing-masing pegas. Jadi pertama, tulis yang diketahuinya, M-nya atau massanya 200 gram, kita ubah ke satuan kilogram karena satuan internasional dari massa adalah kilogram. 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian gravitasinya di sini 10 meter per sekon kuadrat. Meskipun tidak ada dalam soal, kalau dalam soal fisika, gravitasi yang sering dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Delta X-nya atau pertambahan panjangnya adalah 1 cm, diubah ke satuan meter 0,01 meter. Yang ditanyakan konstanta masing-masing pegas, konstanta paralel ya adik-adik. Nah, penyelesaiannya pertama kita mencari konstanta gabungan kedua pegas. Jadi, untuk mencari Kp-nya itu rumusnya F dibagi dengan delta X. F sendiri itu bisa dijabarkan karena dalam soal tidak ada diketahui F-nya, maka namun dalam soal itu ada diketahui massa sama gramnya. Karena F itu sama dengan M kali G, jadi bisa kita pakai rumus ini. Nah, massanya sendiri 0,2, kemudian gravitasinya adalah 10, 0,2 kali 10 hasilnya 2. Nah, kalau 2 dibagi 0,01 hasilnya 200 Newton per meter. Karena identik, maka konstanta pegas sama, sehingga K1 sama dengan K2 sama dengan K. Jadi Kp-nya itu K1, rumus dari konstanta pengganti paralel itu kan K1 plus K2. Jadi K1 tadi K, K2 K. Jadi K ditambah K, hasilnya 2K. Nah, untuk mencari K-nya sendiri, di sini kan Kp sama dengan 2K, jadi untuk K-nya sendiri, Kp dibagi dengan 2. Kp-nya tadi adalah 200 Newton per meter, dibagi dengan 2, hasilnya 100 Newton per meter. Jadi, konstanta masing-masing pegas adalah K sama dengan 100 Newton per meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir atau soal keempat. 3 buah pegas identik dengan konstanta elastisitas masing-masing 75 Newton per meter disusun secara paralel. Hitunglah besar dari konstanta pengganti dari rangkaian tersebut. Jadi di sini ini pertama kita tulis diketahuinya, K1 sama karena identik jadi K1, K2 dan K3 adalah 75 Newton per meter. Maaf ya adik-adik, kakak salah ketik di sini, harusnya K3 bukan K2. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas pengganti. Jadi penyelesaiannya, tadi kan rumus dari Kp K1 tambah K2 tambah K3, jadi langsung saja kita masukkan 75 tambah 75 tambah 75, hasilnya 225 Newton per meter. Jadi konstanta pengganti pegasnya adalah 225 Newton per meter. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum kakak menutupnya, kakak akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, susunan pegas ini dibagi menjadi 3, yaitu susunan pegas seri, paralel, dan campuran. Yang kedua, susunan pegas seri ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, delta X-nya atau pertambahan panjangnya tidak sama besar. Yang kedua, F-nya atau gayanya yang bekerja pada tiap-tiap pegas ini sama. Dan yang ketiga, konstanta pengganti atau gabungan seri. Kesimpulan yang ketiga adalah karakteristik dari susunan pegas paralel. Yang pertama, delta X-nya itu sama besar. Kemudian yang kedua, gayanya itu yang bekerja pada tiap-tiap pegas itu
tidak sama besar. Yang ketiga, memiliki konstanta pengganti paralel atau konstanta gabungan. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan adik-adik bisa pelajari. Tetap semangat dalam belajarnya dan tetap jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.